Limbah rumah tangga, baik yang berbentuk cair dan padat, dapat mencemari tanah, merusak ekosistem air, berpengaruh pada sumber air minum masyarakat, menyebabkan bibit penyakit, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah ini biasanya tidak ada penanganan yang khusus sebelum dialirkan ke saluran pembuangan. Salah satu limbah rumah tangga yang berbentuk cair yaitu sisa air cucian yang mengandung deterjen dan sabun. Deterjen yang memiliki daya cuci yang lebih baik daripada sabun karena mengandung surfaktan atau bahan pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air. Penggunaan deterjen dapat melepaskan partikel kotoran dari pakaian dan terlarut dalam air. Hal ini menimbulkan pencemaran, membuat air menjadi berbau, membahayakan kehidupan makhluk hidup di sungai, meningkatkan pertumbuhan enceng gondok, meresap ke sumur-sumur masyarakat, menyebabkan kanker, dan sulit diuraikan oleh bakteri. Bahkan belum ada teknologi yang mampu mengolah limbah deterjen secara sempurna, termasuk instalasi pengolahan air milik PAM dan instalasi pengolahan air limbah industri. Limbah rumah tangga juga tergolong dalam limbah B3, yaitu salah satu limbah berbahaya yang merujuk pada bahan berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri. Setiap hari, setiap rumah tangga menghasilkan limbah yang bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan. Limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair dan padat baik dari dapur, kamar mandi, dan cucian. Limbah ini selain berbahaya bagi lingkungan, juga mengganggu kesehatan manusia. Sebab dalam limbah tersebut banyak terdapat kuman dan bakteri yang menyebabkan banyak penyakit. Keberadaan limbah di lingkungan menyebabkan berbagai permasalahan di masa mendatang akibat adanya peningkatan jumlah, bentuk, dan sifat limbah yang dihasilkan. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Limbah cair domestik berasal dari air buangan yang berasal dari kegiatan manusia di rumah tangga, seperti misalnya kegiatan kamar mandi, kegiatan dapur, kegiatan laundry. Jadi seperti cuci piring, cuci baju, membersihkan kamar mandi, mencuci bahan masakan merupakan salah satu sumber dari limbah cair domestik. Limbah cair domestik ini berbeda dengan limbah cair industri yang berasal dari kegiatan pabrik atau usaha lainnya. Nah, sumber utama limbah cair domestik adalah tinja dan air seni yang mengandung bakteri dan patogen yang berbahaya yang dapat mencemari air dan tanah. Kemudian sumber air limbah yang berasal dari kegiatan membersihkan kamar mandi, cuci piring, cuci baju, terus kegiatan mandi, kita menggunakan deterjen, sabun mandi, sabun cuci piring, kemudian sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih pengolahan limbah cair domestik yang tepat? Salah satunya yang sering kita temui adalah septic tank. Septic tank ini berfungsi untuk mengolah tinja dan air seni agar aman dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu, kita bisa menggunakan sistem biofilter dan sistem tanaman filtrasi yang bisa kita manfaatkan untuk memfilter air limbah sebelum kita buang ke badan air.
Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, harapannya kita dapat menjaga lingkungan agar tidak tercemar dari limbah cair domestik. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan filter air limbah. Ada corong, bal valve, kemudian sambungan T, sambungan siku, pipa 3/4 in, reducer dari 1 in ke 3/4 in, dan tutup 4 in, dan ada lem pipa. Proses perakitan filter air limbah. Berikut penampakan alat filtrasi yang sudah selesai dirakit. Media-media yang digunakan ada spons, dakron, sabut kelapa, abu cangkang kelapa sawit, kemudian ada batu kerikil. Untuk memudahkan dalam pencatatan efektivitas, kita timbang media-media tersebut. Batu kerikil 1 kg per lapisan, ada lapisan bawah dan lapisan atas. Kemudian ada abu cangkang seberat 500 gram. Dan sabut kelapa sebanyak 200 gram. Bahan dan media yang sudah disiapkan kita rangkai ke dalam alat filtrasi. Yang pertama ada spons, kemudian lapisan batu kerikil 1 kg, dilapis lagi menggunakan spons, abu cangkang sawit sebanyak 500 gram, kemudian dilapisi dengan spons. Setelah itu dimasukkan media sabut kelapa 200 gram, diberi sekat dengan spons lagi dan dengan spons lagi, dan terakhir menggunakan batu kerikil di lapisan paling atas, kemudian spons dan dakron. Sebelum menggunakan media filter, kita uji terlebih dahulu untuk kualitas airnya menggunakan TDS meter, pH meter, pengukur suhu, dan alat fotometer untuk mengukur kekeruhan dan warna. Untuk peralatannya sendiri ada corong, gelas ukur, kertas saring, dan tentunya ada sampel yang akan diperiksa. Proses pengukuran sampel awal. Pertama, kita ukur menggunakan TDS meter. Didapatkan nilai sebesar 1845 mg per liter. Yang kedua, kita ukur untuk pH-nya menggunakan pH meter. Didapatkan hasil pH 9,2. Yang ketiga, kita ukur suhu dari air limbahnya menggunakan alat ukur suhu. Dapatkan pembacaan suhu sebesar 20,2 derajat Celcius. Untuk pengukuran kekeruhan dan warna menggunakan fotometer,
Terlebih dahulu, sampel disaring menggunakan kertas saring. Diambil sebanyak 10 ml. Untuk pembacaan hasil kekeruhan adalah 60 FTU atau 60 NTU. Dan untuk hasil pembacaan dari warna adalah sebesar 130 mg per liter. Cara kerja filter air limbah dari inlet menuju outlet. Cara kerja filter air limbah: ketika air limbah masuk melalui inlet, valve di bawah ditutup, valve pipa ke atas dibuka, air limbah kemudian masuk melalui alat filtrasi diproses, lalu air keluar melalui valve outlet. Sedangkan untuk cara kerja backwash, setelah air masuk, valve pipa ke atas ditutup, valve pipa di bawah dibuka, air masuk melalui filtrasi dan keluar pada valve backwash. Kemudian kita lakukan pengukuran sampel yang sudah dilalui media filter selama 15 menit. Untuk pengukuran TDS didapatkan hasil 150 mg per liter. Kemudian untuk pengukuran parameter pH didapatkan hasil sebesar 8,3. Untuk pengukuran suhu didapatkan nilai sebesar 31 derajat Celcius. Untuk pengukuran keruhan didapatkan nilai 14 FTU atau warna 75 mg. Berikut tabel hasil pengukuran sampel limbah cair domestik sebelum dilakukan filtrasi dan setelah dilakukan filtrasi selama 15 menit. Dapat dilihat pada pengukuran TDS atau total padatan terlarut dengan sampel awal 1845 mg per liter dan setelah filtrasi 150 mg per liter. Pada pengukuran pH, sampel awal didapatkan nilai 9,2 dan setelah filtrasi didapatkan nilai 8,3. Pada pengukuran suhu, sampel awal didapatkan nilai 20,2 derajat Celcius dan setelah filtrasi didapatkan nilai 31 derajat Celcius. Pada pengukuran kekeruhan, sampel awal didapatkan nilai sebesar 60 FTU dan setelah filtrasi sebesar 14 FTU. Pada pengukuran warna,
Sampel awal didapatkan nilai 430 mg per liter dan setelah proses filtrasi didapatkan nilai sebesar 75 mg per liter. Dapat dilihat pada hasil pengukuran terjadi penurunan pada TDS, pH, kekeruhan, dan warna setelah air limbah melalui proses filtrasi selama 15 menit.